Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nafi'ah Suciwardani, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu tentang kegiatan perekonomian negara dalam falsafah ekonomi Islam dan pemikiran Monzerkaf. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi yang diatur atas dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan perekonomian syariah Muhammad Syauqi Al-Fanjari Al-Madhab Al-Iqtisadiyah fi Al-Islam. Prinsip-prinsip dan dasar ekonomi yang dibawa oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah harus menjadi pedoman bagi semua umat muslim di setiap tempat dan zaman, yaitu Quran Surat An-Najm nomor 53 ayat 31, di mana ayat ini mengartikan bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia diberikan tugas untuk mengelolanya. Walillahi ma fis samai wa ma fil ard, dan hanya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Quran Surat Al-Hasyr nomor 59 ayat 7, di mana ayat ini mengatakan bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. Kaila dulatu yakuna bainal agniya'i minkum, yang dimana artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Quran Surat An-Nisa nomor 4 ayat 29. Di dalam ayat ini berisi bahwa kebebasan ekonomi terbatas disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli, atau riba. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali atas dasar suka sama suka di antara kamu. Prinsip-prinsip yang telah terpaparkan di atas tidak dapat diubah ataupun diganti. Prinsip tersebut harus menjadi pegangan setiap kaum muslimin dimanapun ia berada. Yang kedua, asas filosofis ekonomi syariah. Menurut Ahmad Muhammad Saifuddin, terdapat 3 asas filosofis ekonomi syariah, yaitu yang pertama, semua milik Allah. Apapun yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakan yang ada di dalam bumi dan langit ini, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtad duro. Kepunyaannya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini berhak mengurus dan memanfaatkan semua yang ada di dalam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta kebutuhan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, Allah Zat yang Maha Esa. Yang Maha Esa di sini adalah satu atau tunggal, di mana hanya Allah Tuhan kita, tidak ada yang lain. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia dan semua seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, semua makhluk hidup wajib tunduk dan wajib menjalankan semua perintah dari Allah. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nahl ayat 10. Huwallazi anzala minas sama'i ma lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tuslimun. Artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Kamu mengembala ternakmu. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Beriman atau percaya kepada hari akhir merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi syariah. Hal ini karena dengan keyakinan tersebut tingkah laku ekonomi di dunia dapat dikendalikan. Artinya, manusia dapat melakukan kegiatan ekonominya. Mereka akan selalu ingat bahwa nanti itu akan ada hari akhir dan hari pembalasan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan dan dalam mengelola harta itu nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kemudian saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Monzerkaf. Monzerkaf merupakan tokoh ekonomi dari mazhab mainstream bersama dengan Abdul Manan dan Nejatullah Siddiqi. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan ekonominya yang lebih mengarah kepada neoklasik. Monzerkaf
itu dikenal sebagai konselor, dosen, pakar hukum syariah yang memiliki pengetahuan yang kuat tentang fikih dan studi Islam. Kaf merupakan orang pertama yang mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam, zakat, dan sedekah terhadap agregat ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi. Pemikiran Monzer Kaf ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Menurut Monzer Kaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang sifatnya itu interdisipliner, yang artinya kajian dalam ekonomi Islam tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya penguasaan yang baik dan mendalami ilmu-ilmu syariah dan juga ilmu-ilmu Islam yang lain juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tools of analysis, seperti matematika, statistik, logika, dan unsur fikih. Kemudian, konsep Islamic Man dalam ekonomi konvensional mengasumsikan bahwa manusia sebagai rasional economic man, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic Man, Ibadur Rahman, di mana hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Furqan nomor 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Islamic Man di sini mengatakan bahwa perilakunya rasional jika sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, di mana yang bertujuan dalam menciptakan masyarakat yang seimbang. Isi dalam tauhidnya adalah mendorong agar kita selalu yakin kepada Allah dan Allah lah yang membuat rules atau mengantarkan kepada kesuksesan dalam hidup kita. Dalam mengonsumsi barang, Islamic Man juga tidak hanya bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan saja, tetapi memperhatikan apakah barang itu halal atau tidak, israf atau tabir, lebih memudaratkan atau tidak. Motifnya dalam berbuat kebajikan adalah seperti berbuat kebaikan atau sesama saudara muslim kita, bersedekah atau menyisihkan sebagian harta kita, menyantuni anak yatim, mengeluarkan zakat dan sebagainya, tidak dilandasi oleh motif ekonomi doctrine of social responsibility, tetapi kita semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 pilar yang menjadi sebuah pedoman dalam Islamic Man, yaitu yang pertama, segala sesuatu hal yang ada di muka bumi ini adalah mutlak milik Allah. Kedua, Tuhan itu satu, hukum-hukum Allah adalah hukum yang paling adil dan berlaku. Yang ketiga, kerja adalah kebajikan, kemafsadatan adalah sifat buruk. Oleh karena itu perlu adanya rasa untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada konsep produksi. Monzer Kaf menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya pada sisi materialnya saja, tetapi juga moral sebagai modal untuk di akhirat kelak, sehingga produk-produk untuk menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya dilarang dalam Islam. Kedua, aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan yang dihasilkan dari produksi itu sendiri harus diperoleh dengan cara yang adil. Hal tersebut merupakan tujuan utama dari ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem lainnya. Ketiga, masalah ekonomi merupakan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Masalah tersebut timbul karena kemasalahan dan kealfaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada konsep konsumsi. Monzer Kaf mengikat konsumsi dalam Islam dengan 3 hal, yaitu rasionalisme Islam, konsep fala, dan skala waktu. Sehingga Kaf mengasumsikan bahwa konsumsi dalam Islam berimplikasi pada 2 tujuan, yaitu duniawi dan ukhrawi. Artinya, memuaskan kebutuhan tidaklah dikutuk dalam Islam selama kegiatan tersebut tidak melibatkan hal-hal yang merusak. Rasionalisme merupakan salah satu istilah yang bebas digunakan dalam perekonomian, karena segala sesuatunya dapat dirasionalkan yang mengacu kepada beberapa aksioma yang relevan. Antara lain, yang pertama, Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Artinya di sini adalah Islam merupakan agama yang murni. Islam merupakan agama yang universal. Jadi semua manusia berhak melaksanakan apapun yang ada di dalam Islam.
Kedua, wajib hukumnya dalam mengeluarkan zakat. Di dalam Islam, mengeluarkan zakat itu penting, sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya, berceritalah kepada kami Yusuf bin Muhammad, ia berkata, Yahya bin Muslim menceritakan kepadaku dari Ismail bin Umayyah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 golongan yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu seseorang yang berjanji dengan namaku, lalu ia mengingkari, orang yang menjual seseorang yang merdeka lalu menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan orang lain lalu orang tersebut meminta upahnya tetapi upahnya tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, diharamkannya riba dalam perekonomian. Dalam Islam sangatlah dilarang untuk memakan harta riba, karena riba termasuk bisa merugikan salah satu pihak. Telah banyak di Al-Quran tentang pelarangan riba dan juga di dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sal al-mubiqati qala Rasulullah wa ma hunna qala tarku billahi was-sahru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu mali yatamimi wa tauli yaumaz zawfi wa qatfu muhsanatil mu'minatil ghafilah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan para sahabat. Bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Bukhari, bab Ramyul Muhsanat, nomor 6351. Ar-riba salasa wa sab'una baba ansoruha mislu antan kihar rojulu ummatu wa min arba'ir riba irdur rojulil muslim. Artinya riba itu ada 73 pintu atau dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri, sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi. Yang keempat, mudharabah, wujud dalam perekonomian. Pada dunia perdagangan, distribusi pendapatan tersebut disyariatkan dalam bentuk akad atau kerjasama. Misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah. Mudharabah sendiri merupakan bentuk distribusi kekayaan dalam sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Dalam hal ini, orang yang mempunyai banyak kekayaan tersebut menyisihkan sebagian hartanya kepada orang yang mempunyai keahlian dalam berusaha, tetapi orang tersebut tidak memiliki modal. Isi kandungan Quran Surat Al-Hasyr nomor 59 ayat 7. Kaila dulata yakuna bainal ugniya minkum. Dalam surat ini Allah seringkali mengingatkan agar umat muslim itu tidak menyimpan semua kekayaan yang ia miliki hanya untuk dinikmati sendiri atau dimiliki sendiri, tetapi mereka umat muslim mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban atas keluarganya, tetangganya, dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan, mewakafkan sebagian harta kita. Wakaf berasal dari kata waqafa. Wakaf sendiri berasal dari kata waqafa yang artinya al-habs atau menahan. Menurut jumhur ulama, terminologi wakaf adalah menahan harta yang masih bisa digunakan dan barang tersebut itu masih dalam keadaan masih utuh. Kita menghentikan pengawasan terhadap barang yang kita miliki. Pengelolaan atau penghasilan dari barang tersebut harus bertujuan untuk kebajikan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala dari kegiatan tersebut akan terus mengalir walaupun orang yang memberi bantuan tersebut sudah meninggal atau menjadi amal jariah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin
yunfa'u bihi wa waladin solihin yad'u lahu. Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Menyisihkan harta kepada hak waris. Waris di sini artinya adalah memberikan harta yang sudah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, dan harta tersebut nantinya akan dibagikan kepada orang atau para ahli warisnya. Di mana dalam sebuah hadis yaitu man taroka hakon au mala fahuwa liwarotatihi ba'da mautihi. Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atas suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada infak. Infak merupakan sedekah yang diberikan kepada orang lain jika pendapatan yang dimilikinya itu sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya. Artinya, jika harta kita sudah mencukupi nominal yang sudah ditentukan dalam syariat, maka wajib hukumnya untuk menyisihkan sebagian harta kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dengan orang yang menjadi keluargamu, dan sebaik-baik sedekah adalah ia yang diberikan di luar keperluan. Dan barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya, dan barang siapa yang merasa kaya terhadap ada yang ada, maka Allah akan membuatnya kaya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian konsep struktur pasar. Yang pertama ada kebebasan. Dalam ekonomi Islam mengajarkan tentang kebebasan, di mana kebebasan ini ditunjukkan dalam bentuk kompetisi atau persaingan. Kepedulian sosial dan rasa tolong-menolong sangat erat dan sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keterlibatan terhadap pasar. Keterlibatan di sini adalah pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Dalam sistem ekonomi Islam menganggap bahwa sesuatu yang ada di pasar itu bersama dengan unit elektronik lainnya, berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai sebuah perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen. Yang ketiga, aturan-aturan permainan ekonomi Islam. Makna dari aturan-aturan ekonomi Islam di sini adalah perangkat perintah atau peraturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa dalam rangka mengarahkan individu-individu sehingga dapat melaksanakan aturan-aturan dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Aturan-aturan bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan kekuatan tertinggi atau Tuhan, kehidupan sesama manusia, dunia sesama makhluk, dan tujuan akhir manusia. Perbandingan dalam kegiatan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam dunia perekonomian telah mengalami polarisasi dari dua sistem ekonomi, di antaranya sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional sendiri merupakan sistem ekonomi yang telah banyak digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Ekonomi konvensional tersebut merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh terhadap individu untuk melakukan kegiatan ekonominya. Dan pemerintah juga bisa ikut andil dalam kegiatan perekonomian, bisa juga tidak. Sistem ekonomi konvensional atau dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional diawali dengan terbitnya buku The World of Nations, di mana buku ini yang merupakan karangan dari Adam Smith di tahun 1776. Adam Smith mempunyai inspirasi yang berpengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga mengambil kebijakan negara. Sistem ekonomi klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Awal ditemukannya dalam suatu tradisi keringanan yang bersifat memberikan batasan dari kekuasaan tenaga politis yang memberikan gambaran tentang pendukungan kebebasan setiap individu. Teori tersebut bersifat kebebasan kepada tiap individu untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya.
Tiap individu bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan modal yang kecil serta saling melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan banyak hal. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, di mana orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Di dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan mencapai falah dunia dan akhirat, berbeda dengan ekonomi konvensional yang semata-mata hanya mencapai kesejahteraan duniawi saja. Rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rational economicsman, di mana tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ketiga, di dalam Islam menekankan pada konsep need daripada want. Di dalam tujuan masalahnya di mana need bisa diukur daripada want. Menurut pemikiran Islam, manusia itu bisa mengendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga manusia dapat menciptakan kemaslahatan dan meninggalkan kemudaratan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional itu tindakannya mengarah kepada meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika tidak seperti itu, maka dianggap tidak rasional. Sistem ekonomi konvensional memiliki bentuk yang ragam, di mana tidak selalu sama di antara negara-negara yang menerapkannya, dan seringkali berubah dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, definisi konvensional selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, dan modifikasi ini telah berlangsung berabad-abad. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya para pemikir. Oleh karena itu, pengertian konvensional sebagaimana yang dimaksud oleh pemikiran para ahli mungkin tidak lagi dijumpai secara murni. Pendapatan di Indonesia dan ketidakmerataan pendapatan nasional. Salah satu indikator distribusi pendapatan adalah indeks Gini, di mana indeks Gini ini menjadi sebuah tolak ukur dalam pembagian pendapatan antar lapisan di suatu wilayah negara. Ada beberapa hal yang terjadi dalam paket pemerataan yang tidak memberikan pemerataan seperti yang telah diharapkan sebelumnya, tetapi justru memberikan ketimpangan dengan semakin jelasnya antara si kaya dan si miskin. Pola distribusi yang terjadi saat ini banyak menimbulkan ketidakpuasan, dikarenakan pola tersebut memberikan equity pada rakyat banyak. Di dalam distribusi konvensional ini terdapat banyak perbedaan dengan distribusi syariah. Contoh kasus, adanya tambang emas di Irian Jaya diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan tambang emas tersebut juga bisa mengangkat potensi tersebut. Namun pada akhirnya justru menyengsarakan rakyat pribumi. Rakyat pribumi yang seharusnya merasakan dan menikmati hasil bumi di daerah mereka justru sebaliknya. Mereka tidak bisa merasakan hasil tambang emas di bumi mereka, kesejahteraan dan kemakmuran tidak dapat mereka rasakan. Kemudian, kegiatan perekonomian negara dalam pandangan Islam. Tujuan hakiki dari suatu negara Islam adalah untuk memberikan maslahah kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Maslahah di sini diharapkan dapat membawa masyarakat itu ke jalan yang benar, menjauhi kebatilan, karena tujuan kemaslahatan adalah membawa kepada kemakmuran di dunia dan juga di akhirat. Dengan demikian, pemerintah negara Islam harus mengimplementasikan material dan spiritual. Jika organisasi ini dijalankan, maka negara akan mampu dalam berbuat adil bagi seluruh anggota masyarakat. Islam di sini bukanlah agama yang sekiranya akan menjajah atau mengeksploitasi manusia, tetapi hanyalah mengajarkan tentang kebenaran hidup. Menurut Siddiqi, dalam Huda mengklasifikasikan fungsi negara dalam 3 kategori. Yang pertama, fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi pertahanan hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, administrasi sipil, pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial. Yang kedua, fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Meliputi 6 fungsi, yaitu perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian ilmiah, pengumpulan modal, dan pembangunan ekonomi.
penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, pembelanjaan yang diperlukan oleh stabilitas kebijakan. Yang ketiga, ada fungsi yang diamanahkan secara konseptual berdasarkan proses musyawarah meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Inilah yang menurut Siddiqi terbuka dan berbeda pada setiap negara tergantung keadaan masing-masing. Kaf dan Huda menyatakan bahwa negara tidak bebas menentukan politik dan ekonominya, ataupun melaksanakan pola pembelajaran negara, politik dan ekonomi yang membatasi kebebasan dan hak individu yang diberikan Allah. Menurut Kaf, sarana negara Islam adalah melindungi agama dan supremasi kalimatullah, di mana negara tersebut harus membantu kaum muslimin dalam menjalankan kewajibannya dalam beragama. Berkaitan dengan pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, kestabilan neraca dan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi, serta perdagangan dan neraca pembayaran, menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur dan melaksanakan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak mampu dijalankan oleh setiap individu. Seperti halnya kasus, Rasulullah mencontohkan distribusi kelayakan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat. Beliau membagikan fa'i atau harta rampasan perang Bani Nadir kepada kaum muhajirin saja, tidak kepada kaum Ansor, kecuali 2 orang yang kafir. Hal ini beliau lakukan untuk menegakkan keseimbangan antara orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Mekah dan lari membawa agama mereka ke Madinah dengan orang-orang Ansor yang masih memiliki harta. Fungsi alokasi dalam sistem ekonomi Islam adalah fungsi yang harus dijalankan oleh 3 elemen utama dalam perekonomian, yaitu pasar, negara, organisasi negara, di mana ketiga elemen tersebut saling berinteraksi di dalam perekonomian suatu negara. Fungsi distribusi, negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan, berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum. Menurut Ahmad, ada beberapa pilar yang harus dipenuhi oleh suatu negara, yaitu 1. Supremasi atas kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. 2. Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Yang ketiga, melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. 4. Kebijakan yang mengutamakan sektor real dan melarang penggunaan suku bunga. Fungsi stabilisasi merupakan kondisi sosial ekonomi yang di dalamnya memiliki resiko minimal sehingga manusia memiliki kepastian harapan terhadap pertumbuhan dan utilitas sumber daya ekonomi, serta keharmonisan interaksi sosial yang dinamis baik untuk hari ini maupun di masa depan. Sedangkan ketidakpastian sepenuhnya merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.